yaitu Gus Yakut ternyata hobi nutup gereja. Seenaknya menutupin gereja, mengintimidasi atau mengganggu pembangunan gereja, ya. Biji mana sih? Kok bisa begitu? Sebenarnya semakin banyak membuat orang penasaran, ya, dengan iman kekristenan. Orang Islam ini nampaknya takut sekali ya. Orang Islam ini nampaknya takut sekali dengan gereja ini. Nah, dengan kita dihalang-halangin, diintimidasi, dipersekusi, ditutup gereja saja pun, kekristenan sangat berkembang di Indonesia. Prostitusi, jualan kroto buat makan burung Pak Lurah dan Gus Yakut. Indonesia memang negara prostitusi kali ya. Heran saya juga. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Serem, yaitu Gus Yakut ternyata hobi nutup gereja. Saya dengar lagi hari ini ada gereja lagi nggak boleh dibangun ya. Di mana, di Ponorogo atau di mana itu? Teman-teman yang bisa yang ada di daerah sana, yang dekat di sana boleh cerita dong. Yang ada di sana kalau perlu pendetanya diundang masuk kemari dong. Ya. Biji mana sih? Kok bisa begitu? Ya kan? Wah, ini ada aja bolak-balik gereja ditutupin. Gereja ini hobinya Gus Yakut. Gus Yakut ini jadi menteri ini sudah berapa nih? Ini gereja keempat kali ya yang ditutup ya. Agak ngerti saya ini. Saya juga bingung ya. Gus Yakut ini jadi menteri ini nggak ngefek apa-apa, nggak ada yang berubah di Indonesia ini tentang kerukunan umat beragama, ya kan? Aduh, kacau beliau. Oke, juga lucu ya, apabila gereja nggak boleh dibangun, didirikan. Orang Islam ini nampaknya takut sekali ya. Orang Islam ini nampaknya takut sekali dengan gereja ini. Kalau ada prostitusi mau berdiri malah boleh, ya. Kalau gereja mau berdiri nggak boleh. Padahal gereja ini yang ngasih makan orang, toh nggak tahu kalau gerejamu. Nah, tapi kalau kita kan kali ini kan kita, ayo diakonia kasih makan orang. Kalau prostitusi kan nggak ngasih makan orang, oh ya ngasih makan burung orang ya. Iya benar, kalau prostitusi kan ngasih makan kroto ya kan. Prostitusi, jualan kroto buat makan burung Pak Lurah dan Gus Yakut. Makanya heran ya, kalau prostitusi itu isinya gampang banget. Tapi kalau gereja susah banget ya. Indonesia memang negara prostitusi kali ya. Heran saya juga. Aduh, oke ini. Sebelum kita gubrak-gubrak, tolong teman-teman di-like dulu, di-subscribe dulu, diviralkan dulu, supaya gubrak-gubraknya tambah seru ya. Supaya gubrak-gubrak itu semangat. Kalau sepi nggak semangat saya. Oke, teman-teman, kemarin yang nonton 2.000, tapi yang nge-subscribe cuman 150. Jangan gitu dong, kelewatan loh. Kalau nonton sambil nge-subscribe, klik subscribe, klik amat lo, ya, klik like gitu loh. Susahnya di mana sih lu, gila lo. Aduh, oh ya, jangan lupa subscribe channel baru saya Yosef Paul Zhang Eropa ya. Buat jaga-jaga kalau channel ini diberangus sama Menkominfo karena ketakutan dengan berita-berita yang kita bicarakan di sini. Oke, ini ada Dion ini, ada adik kita Dion ini. Silakan adik kita Dion. Nah, ini kita juga kalau mau tanya jawab Alkitab juga boleh ya, kita sisipin ya. Popol. Ya. Jam 11, jam nanti boleh gak Popol? Ada orang tua, ada mama saya, ada adik saya malu itu bicara. Jam 11? Ya, malu ada kita orang selesainya jam 12 malam ini. Oh, ada mama saya di luar Popol, sama adik saya juga. Saya agak malu. Oh iya, di skip dulu ya. Jam 11 boleh. Maksudnya di skip. Saya kira orang tua kamu mau telepon saya. Kita baru selesai jam 12 malam soalnya. Oke, skip dulu ya. Haryanto PKY, silakan. Jam 11 pas ya. Boleh, jam 11 ya.
Oke, jam 11 nanti kita balik lagi. Silakan. Haryanto PKY. Mana Haryanto PKY? Di unmute dulu. Sebentar. Saya teman-teman beberapa saya jadikan co-host buat membantu membahas ya. Jadi supaya nanti yang jawab jangan saya doang, tapi teman-teman bisa sharing, bisa urun bicara, teriak-teriak di sini ya, teman-teman. Ini kusyakut biji lu mana nih? Maksudnya gimana? Oke, Pak Haryanto PKY dulu, silakan. Salam Pak. Shalom, Salam, Pak Pak. Haryanto. Ya, salam Pak. Gini Luar Pak, biasa. ini saya sangat benci sekali mendengar mau ditutup gereja. Kalau di Palangkaraya nggak pernah mereka kadrun-kadrun itu menutup gereja, Pak. Nggak berani mereka itu, Pak. Bangsat semua mereka itu, kadrun-kadrun itu tuh. Sangat benci saya. Kalau berani, mereka kadrun-kadrun itu datanglah ke Palangkaraya sini. Mau dipenggal kepalanya sama orang Dayak. Serem kali. Ya. Suruh aja mereka datang ke Palangkaraya nih kalau berani, Pak. Sekian itu aja, Pak. Luar biasa. Waduh, jangan dipenggal kasihan, Pak. Biar mereka terima Yesus dulu, Pak. Haleluya. Wah, tapi kita memang kesel ya. Kenapa sih ya? Saya bukan penganut gereja gedung, ya. Saya bukan penganut gereja gedung, tapi memang apa sih yang menakutkan dari gereja, ya kan? Ya, yang menakutkan adalah karena umat Islam habis. Ustadz-ustadznya kelabakan, duitnya berkurang. Gus Yakutnya ditekan terus, makanya Gus Yakut diam aja, diam 1000 bahasa. Herannya zamannya Gus Yakut katanya menteri semua agama, gereja tetap aja ditutupin ya. Bingung juga nih. Oke, terima kasih Pak Haryanto PKY. Ya, teman-teman yang mau nutup gereja silakan datang ke Palangkaraya untuk menghadap kepada Pak Haryanto PKY. Dipenggal sama orang Dayak itu, Pak. Ketemu sama orang Dayak sana. Aduh, puyeng. Oke, ini ada Kak Lisoy. Silakan Kak Lisoy. Seru ini. Shalom, selamat malam Pak Paul. Shalom. Ya, kembali lagi ditutup gereja ya Pak ya. Saat Pak Paul kasih tahu zaman Pak Jokowi ini sudah 300 gitu, berarti tambah ini sudah tambah 3 kalau nggak salah 304, iya 303, iya tambah 3. Berarti kita harus buat rapi administrasinya menghitung gereja-gereja yang ditutup nanti sampai habis kepemimpinan Pak Jokowi kali. Perlu kita hitung ya Pak, sudah 303 lagi ya, dihitung lagi. Ya, kita hitungin, saya catat nih 303 ya. Nah, enggak, zaman Jokowi 200 bukan 300. 200. Oh, bukan itu. Oh ya, berarti 203 kasihan ya Pak. Kebanyakan. Sudah, ya, kebanyakan. Nah, 200 ya, aja. Pertanggal hari ini, pertanggal 11 bulan 6 berarti sudah 303 ya. Nah, ini kalau kita sih gini ya, itu sebenarnya kerugian di mereka ya. Arogansi dan intoleransi yang mereka pelihara itu sebenarnya semakin banyak membuat orang penasaran ya dengan iman kekristenan. Nah, dengan kita dihalang-halangin, diintimidasi, dipersekusi, ditutup gereja saja pun kekristenan sangat berkembang di Indonesia. Bahkan mereka yang menyebutkan hampir sudah 30% saat ini katanya Kristen ya. Data dari mereka loh itu Pak, tapi saya sih percaya karena ya banyak dari antara murtadin ya yang kalau ini kan kita nggak bicara berdasarkan KTP ya, karena KTP yang murtadin masih pada Islam sekarang ini. Banyak yang masih ber-KTP Islam. Nah, dengan kita dibabat begini saja pun iman kekristenan berkembang. Ya. Nah, artinya apa? Itu nanti umatnya mereka malah yang melihat bagaimana makin dibabat, makin diberangus kekristenan, gereja-gereja ditutupin kok Kristen makin berkembang kan gitu ya. Nah mereka makin melihat oh berarti ada kuasa Tuhan yang besar. Jangan-jangan Tuhan yang benar itu ada di Kristen kan gitu. Ya. Jadi
kalau menurut saya ya biarkan sajalah mereka dengan seenaknya menutupin gereja, mengintimidasi atau mengganggu pembangunan gereja, ya. Toh cara Tuhan, ada cara Tuhan yang lebih dahsyat kok. Tuhan memberikan berkatnya kepada orang-orang Kristen melalui internet ini loh. Tuhan memberkati kita dengan internet. Nah, betapa banyak melalui internet, melalui sekarang kan gereja YouTube ada, ya kan, gereja Facebook ada, ya. Jadi bukan gedungnya saja mereka berangus, gedungnya mereka nutupin gedungnya. Padahal dari internet banyak gereja-gereja yang bermunculan, ya kan? Banyak murtadin-murtadin yang bermunculan dari gereja-gereja media sosial gitu. Nah, jadi itu ya biarkan sajalah seperti itu dengan arogansi dan ininya mereka ya. Karena itu yang saya lihat sih, mereka dari dulu ke dulu dan sampai hingga sekarang ya arogansinya itu selalu dipelihara ya. Dipelihara. Jadi sudah 203 hingga hari ini. Jadi kita hitung aja nanti berapa gitu. Nah, ini dengan Gus Yakut juga saya pikir sih ternyata benar kata Pak Paul. Ya sama aja, ya kan? Sama aja. Nah, kerugian di mereka, di umatnya mereka kok itu, ya kan? Ya mungkin tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya ini kali merasa terganggu juga dengan perkembangan kekristenan di Indonesia kan. Banyak yang sudah murtadin. Banyak yang sudah terima Tuhan Yesus kan. Jadi nanti siapa lagi umatnya kan gitu. Nah, tapi ya itulah. Jadi semakin mereka babat, semakin mereka halangi pembangunan gereja, tutup-tutupin gereja, akan semakin berkembang kekristenan di Indonesia. Itu aja menurut saya sih Pak Paul. Biarkan saja. Kita tinggal menghitung aja Pak. Sudah 203, nanti berapa lagi gitu. Kita hitung aja. Ya Pak, thank you. Nanti kita lihat pecah telur nggak ya? Pecah telur ya. Pecah telur nggak nih ya, Jokowi? Kira-kira targetnya berapa prediksinya Pak Paul targetnya? Targetnya ya ini kurang 3 tahun, kalau setahun 10 ya 30, 230 lah. 230 ya, saya catat deh. Saya bagian adminnya untuk ngitungin. Oke Pak, thank you. Oke, lanjut dulu nih Pak Nordi Kapang. Pak Noldi Kapang, silakan Noldi Kapang. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.